Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hafiza Nindita, NPM 1901011155. Nomor urut D032, kelas PAIA. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan UTS mata kuliah Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya. Yang pertama, bagaimana konsep merdeka belajar dari pendidikan 4.0? Konsep pendidikan merdeka belajar memiliki fokus pada pengembangan kemampuan kognitif mahasiswa. Konsep merdeka belajar sangatlah berbeda dengan kurikulum yang pernah ada dan digunakan oleh pendidik formal di Indonesia. Konsep pendidikan baru ini sangat memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individu para siswa. Berikut garis besar konsepnya. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum. Perbedaan konsep pendidikan baru ini dengan kurikulum yang digunakan sebelumnya adalah siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan numerik. Dalam bidang literasi misalnya, bila pada kurikulum sebelum-sebelumnya siswa lebih banyak diharapkan menghafal dan menerapkan materi yang mereka baca, dalam konsep asesmen kompetensi, siswa diharapkan bisa berpikir logis untuk mengabstraksi maksud dan tujuan dari materi. Begitu juga dalam hal numerik atau pada pelajaran sains seperti fisika, kimia, khususnya matematika. Siswa tidak boleh hanya menghafal formula atau rumus, tetapi juga menemukan konsep dasarnya sehingga mereka bisa menerapkannya untuk penyelesaian masalah yang lebih luas. Yang kedua, survei karakter. Cukup melegakan bahwa pada akhirnya pemerintah mengakui pendidikan di Indonesia adalah investasi yang mahal. Sebab setiap daerah memiliki keunikan manusia yang berbeda-beda dan tidak mungkin dipaksa untuk menerapkan satu sistem dengan indikator tetap. Dengan kata lain, pengembangan kualitas pendidikan bukan lagi tentang penerapan indikator kualitas tetap, tetapi berdasarkan data hasil survei terbaru terhadap sekolah. Yang ketiga, perluasan penilaian hasil belajar. Satu hal paling menarik dalam konsep merdeka belajar ini adalah adanya perluasan penilaian hasil belajar siswa yang tadinya hanya dari nilai ujian nasional menjadi penugasan dan portofolio. Kedepannya siswa akan diberikan ruang untuk bisa mengembangkan diri mereka sesuai minat dan bakat. Dengan cara ini, stigma siswa pintar dan bodoh diharapkan bisa segera dihilangkan, sebab manusia memiliki bakat alami yang berbeda-beda dan tidak bisa ditentukan dengan tes formal. Yang keempat, pemerataan kualitas pendidikan hingga ke 3T. Merdeka belajar juga dapat diartikan keadilan terhadap akses pendidikan yang setara bagi seluruh siswa di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan afirmasi dan pemberian kuota khusus bagi siswa yang tinggal di daerah 3T. Kesiapan sumber daya manusia Indonesia akan sangat menentukan keberhasilan kita dalam menghadapi persaingan di industri 4.0. Khususnya di daerah 3T yang masih memiliki tingkat kelahiran yang sangat tinggi. Yang kedua, apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini? Kita tahu bahwa era 4.0 manusia sangat bergantung pada teknologi. Maka dari itu penting melakukan sebuah inovasi terhadap sistem pendidikan Islam yang berlaku di masa sekarang ini. Inovasi sistem pendidikan Islam tersebut harus menjadikan teknologi sebagai bagian tak terpisahkan dari pendidikan.
Hal ini pada dasarnya sudah ada dalam kurikulum 2013, di mana menjadikan teknologi sebagai media semua mata pelajaran, dengan maksud lain bahwa teknologi bukan lagi menjadi mata pelajaran yang terpisah, tapi justru menjadi satu kesatuan dengan semua pelajaran. Hal ini sangat bagus jika dapat terlaksana dengan baik. Yang ketiga adalah bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0. Strategi pembelajaran yang digunakan guru pendidikan agama Islam dalam menghadapi tantangan era revolusi industri 4.0. Penggunaan strategi pembelajaran PAI harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya. Antara lain, yang pertama, guru memberikan blended learning, yaitu strategi pembelajaran yang memadukan sistem pendidikan tradisional dan modern. Blended learning adalah solusi pendidikan Islam, tentu dengan modifikasi hal tertentu yang memihak kepada khasanah pendidikan Islam yang telah lama hidup dan berkembang di masyarakat. Yang kedua, peserta didik diberikan tugas untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan mencari solusi di web-web yang berisi konten pendidikan agama Islam yang sudah terpercaya kebenarannya. Kemudian dalam pengumpulan tugas, peserta didik mengirimkan tugasnya melalui email. Yang ketiga, guru mengajar dengan word processor. Word processor adalah istilah untuk mengganti pembelajaran yang menggunakan word atau data kata sebagai konten melalui teknologi komputer. Yang terakhir, guru melakukan pembelajaran dengan sistem online, yaitu dengan memantau aktivitas dan memberikan arahan kegiatan positif peserta didik di sosial media, sehingga peserta didik dapat merasakan manfaat positif dari kemajuan teknologi yang begitu pesat dan dapat mengurangi pengaruh negatif dari canggihnya teknologi tersebut. Yang keempat, bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya yang sesuai dengan pendidikan era 4.0. Di era pendidikan 4.0 saat ini menuntut dunia pembelajaran untuk ikut berbenah. Pendidikan 4.0 mempunyai ciri khas, yaitu pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran, atau dikenal dengan sistem cyber, yang membuat pembelajaran dapat berlangsung secara berkelanjutan tanpa terbatas ruang dan waktu. Media pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0, yaitu yang pertama, e-learning adalah pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan komputer. Yang kedua, kuis merupakan aplikasi permainan pendidikan yang sifatnya naratif dan fleksibel yang bisa dimanfaatkan sebagai sarana menyampaikan materi maupun sebagai media evaluasi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Yang ketiga, Google Classroom adalah aplikasi yang dikhususkan untuk media pembelajaran online, atau istilahnya adalah kelas online, sehingga dapat memudahkan guru dalam membagikan serta mengelompokkan setiap tugas tanpa menggunakan kertas lagi. Yang kelima, apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19. Pendapat saya terkait tentang evaluasi pembelajaran Al-Quran, hadis,
dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19 yang sekarang terjadi sudah berjalan dengan sangat baik, karena bentuk evaluasi tersebut bertujuan sebagai sebuah proses yang dilakukan oleh guru untuk mengukur dan menentukan hasil yang telah dicapai dari suatu kegiatan pembelajaran yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.